Ini tempat gulungan-gulungan kitab suci disimpan dan ditemukan di Qumran, di tempat ini. Ini tempat permandian atau mengambil wudhunya orang Kristen zaman dulu, orang Yahudi. Jadi ditemukan suatu meja serta bangku-bangku mana mereka duduk dan menyalin kitab suci. Dan ingat, Santo Yohanes, kenapa orang Kristen, banyak Kristen datang ke sini? Karena Santo Yohanes tinggal bersama mereka 6 bulan. Ada perbedaan. Contoh salinan satu kitab suci ditemukan Qumran, tempat ditemukannya gulungan-gulungan Ini kitab kota suci. mereka di sini. Ini pun kita urus Tuhan kota mereka. Mereka tinggal di sini. Tapi mereka gimana dapat air minum di sini? Tidak ada air minum tawar. Cuma laut mati. Dan laut mati tidak bisa diminum. Laut mati. Mereka membangun suatu dam di situ. Di atas ada 4 gua, tapi gua yang nomor 4 tempat ditemukannya kitab Yesaya. Jadi gulungan-gulungan kitab suci disimpan di dalam gua-gua itu, di dalam tempayan-tempayan tadi yang kita lihat. Cari-cari Zakheus di atas pohonnya. Ditaiki oleh Zakheus saat Dia naik pohon ini. Ini asli, masih asli. lewat Ya. di kota Jericho. Ini kota Jericho. Usia Sudah? kota ini sudah 1200 tahun. Kota tertua di Ya Pak, oke. dunia. Sudah kita lanjut. Menurut informasi, ini adalah sisa tembok di kota Jericho yang dihancurkan oleh bangsa Israel yang dipimpin oleh Yosua dengan mengelilingi kota sebanyak 7 kali selama 7 hari. Ada kereta gantung juga. Kita lagi makan di sini, istirahat, makan siang. Ini namanya daerah Bukit Pencobaan. Di sana ada biara. Jadi di atas gunung inilah percobaan ketiga terjadi saat Tuhan Yesus berpuasa 40 hari, kemudian dia dicobai selama sebanyak 3 kali, dan di sini terjadi percobaan ketiga. Iblis mengajak Tuhan Yesus ke puncak bukit, kemudian menunjukkan pemandangan sekeliling gereja tempat kelahiran Yesus. Ini kota Bethlehem. Inilah tempat Yesus dilahirkan. Ini kolamnya. Ya, turun ke bawah gitu. Di bawah tuh. انزل يلا روح Tempat di mana Tuhan Yesus lahir. انزل
Ini palungan tempat Yesus dibaringkan. Ini gerejanya dibangun oleh Saint Helena. Ada tengkorak di atas meja nih. Setiap waktu. Siapa ini, Pak? Ladang Gembala. Topi asli, topi. Ladang Gembala, tempat para gembala mendengar kabar baik, mendapat kabar baik. Kiri gitu. Iya. Dan 47 tahun.
Wah, iya ya, batu begini. Iya, gua. Gua begini ya. Nah, ada orang lagi. Dan ini ada tulisan Gloria, kemuliaan di sini. Ini asli dari sebelumnya. Oke? Boleh difoto Bapak Ibu. Kita ada ibadah bukan di sini, di luar. Saya mau ambil tanya Romo, bisa kita di gua nomor 2 di sini dekat. Oke, itu itunya. Semua satu gua ini, satu gua. Saya ada Ini mereka itu yang pencuri begini ya. Begini ya. kayak di Eropa. Kalau ada yang mau beli sini aman. Ada juga buku Tanah Suci. Nah, itu dia. When الكتاب ini bahasa Indonesia. $10 harganya. Ada 300 foto digital. Semua gereja ada di sini. Bahasa Indonesia. $10 harganya. Gambar-gambar bagus. 300 gambar. Di mana ya kita beli gini? Ada. Ya. Tanah Suci. Musuh ini ya. Bukit Zaitun. Jadi agama Kristen dan Islam percaya bahwa Tuhan Yesus naik ke surga dari tempat ini. Ini gereja. Salah cetak boleh diskon. Ah, itu masjidnya. Masuk. Kasih mereka jalan dulu, mereka keluar dulu. Coba. Oke, please. Oke, masuk. Ini apa? Ini kaki Yesus. Ini kaki Yesus, ini kan? Oke. Naik ke surga. Ya, jadi Lukas 24 Bapak Ibu. Lukas pasalnya 24 menceritakan bahwa Yesus membawa murid-muridnya ke Bukit Zaitun, memberkati mereka, lalu dia diangkat Ini prestasi Tuhan Yesus. dari batu itu. Dan batu ini membuat tapak kaki Yesus yang terbentuk sebelum dia naik ke surga. Dan gereja yang pertama dibangun di sekitar batu ini oleh Santa Helena atau Ratu Helena, yaitu Ibu Kaisar Konstantinus, sama dengan gereja Kelahiran yang tadi dan gereja Makamarus. Tapi bangunan yang berdiri sekarang dari zaman para tentara salib ini masih utuh asli dari zaman para tentara salib dari abad 12. Tapi Bukit Zaitun adalah tempat tertinggi di Israel. Kita mau foto dengan background kota Yerusalem. في هذول وقفات كده صوتهم بهالنجم في وقفات تدل على الدكشان ضب هضبها قدامي قابت كل هيك
ايوه هي كفر ما يهدش عليك. هو الثلج اللي بزحليك. اوكي this way to the left. لو السني الو الو. بالغاد انتبهك عشان تزحلق. الو جو جو. Kota Yerusalem terlihat dari kejauhan. Awas awas Pak. Iya pelan-pelan. Santai. Gak ada gunung tiga kalau di sini. These mountains. Baik loh. Nah ini doa bapak kami. Bapak kami ya? Doa bapak kami dalam berbagai bahasa. Ajarkan muridnya doa Bapak kami di sini. Jelasin dulu Pak. Doa asli, doa alami. Dia sering datang ke sini untuk doa, meditasi, mengenap. Dia juga mengenap di sini. Siapa? Dan Yesus. Oke. Dan dia juga mengajarkan muridnya doa Bapak kami. Dan dia juga mengeluarkan pernyataan kehancuran kota. Karena dia meramal kehancuran kota. Dan kedatangannya kembali akhir zaman. Dari sini. Dan saat ini ada suatu biara besar, terbesar di Yerusalem, Ordo Karmelita, salah satu 3 ordo Katolik. Dan pada dinding-dinding di luar dan dalam serambi ada tulisan-tulisan firman Tuhan dalam berbagai bahasa dari seluruh dunia, termasuk 18 bahasa dari Indonesia ada di sini. Ada bahasa Karo di sini dekat, di luar. Bahasa Karo. Ada bahasa Palembang di sini sebelah kiri. Itu bahasa Sunda di belakang. Se-Indonesia. Di Indonesia. Sundanis. Itu. Keren-keren ini. Braille. Bahasa. Ini bahasa Batak. Excuse me. Oh. Mana? Oh ini. Bahasa Batak di atas. Ini kok kecil banget? Bisa ini mah itu. Jadi yang kecil Mana? Ale amanami nasi berdua ginjal. Batak. Oh ini? Hah? Ya, Om. Betul Om. Yang bahasa tulisan Latinnya enggak ada. Ada tempat kita yang pertama doa Bapak kami. Di sampingnya, bagi renov kecil, segini, segini dia. Bahasa Korea. Mana Bapak? Hah?
Ini kayaknya dulu leh. Kayaknya dulu. Apa ini? Foto, kita mau ambil foto. Ikut. Mana Bapak? Yerusalem. Tidak boleh sini. Awas mobil sini. Fotonya di atas sana. Foto di atas. Ya? Iya. Yang foto nih berdua nih. Bawang matahari. Ayo, nanti kita tunggu aja. Ayo, nggak dapat itu. Ayo. Gereja segala bangsa. Pohon zaitun. Sini ya. Kasih orang jalan sini. Pinggir sini. Oke. Maaf ya, karena panas di sini dan ada grup besar. Oke. Bapak Ibu, kita sudah ada di taman di mana dia berdoa sendiri. Kemudian dia kembali kepada murid-muridnya yang sudah tertidur dalam suatu gua dekat tempat ini. Dan dia ditangkap sementara dia mereka negara Romawi dan ditarik lagi ke Mesir, ke istana Kayafas, Imam besar Yahudi. Dan besok Tembok ratapan yang masih ada tempat yang asli. para rabi dan orang Yahudi Jenderal Titus dan berdoa untuk menantikan kedatangan Tuhan Yesus. Oleh karena itu mereka datang ke sini setiap waktu, setiap saat untuk doa, Berdiri kembali berdoa dan meratapi. Mereka meratapi apa? Mereka meratapi kehancuran kota Yerusalem dan bait suci mereka 2000 tahun yang lalu. Dan ketika mereka meratapi atau berdoa, mereka terpisah. Ada ruang perempuan masuk dari sini sana, laki-laki masuk sebelah sana. Terus putar karena tutup sekarang ada perayaan tahun baru jadi saya belum dibuka. Laki-laki harus putar dan masuk sebelah kiri. Oh, ada topi kecil. Kalau
Ayo. Itu di perayaan soalnya. Mereka lagi ada perayaan. Hah? Sini aja, Trik. Sama temboknya. Mereka berdua begitu, Pak. Jadi mereka berdua begitu, Pak, caranya. Ya Bapak Ibu, menurut Alkitab, menurut buku Kejadian pasalnya 19, Nabi Abraham berada di tempat itu bersama anaknya, anak tunggal Isaac. Oh, di sini. Ya, dan Ishak jadi korban di situ. Di dalam Ishak jadi korban di Al-Aqsa. ada batu besar di mana Ishak jadi korban. Oke? Dan kemudian Salomo anak Daud, baik suci di situ. Di abad 9 sebelum Masehi. Namanya Kuil Salomo. Salomo bangun bait Di suci. abad 6 sebelum Masehi, Kuil Salomo itu dihancurkan oleh Kekaisaran Babilonia. Babilonia. Oleh Raja Nebukadnezar dari Irak. Dan orang Yahudi dibuang ke Babilonia, diperbudak menjadi pengungsi selama 70 tahun. Kemudian Masjid Al-Aqsa dari dekat. Disinilah kolam Bethesda di mana Tuhan Yesus menyembuhkan orang lumpuh selama 30 tahun. Maret secara selingkuh. Sekitar 16 tahun. Dari sana ya? Gereja Jalan Saint bisa, Anna. Pak, ya? Dulu. Oh, dulu dibuka itu. Oh, iya kan? Dari ini. Bukan dari sini gereja dulu. dari Katolik sana. nih, situsnya Katolik. Oh, ya benar. Oh, iya. Baru ingat saya. Oke, Bapak Ibu, kita dengerin. Yohanes 5, Bapak Ibu, Yohanes 5 ayat 1 sampai 18 menceritakan bahwa Tuhan Yesus tiba di sini pada hari raya Yahudi, hari Sabat. Dan hari Sabat menurut agama Yahudi, menurut tradisi Yahudi tidak boleh kerja, Tidak boleh. melakukan mukjizat, jadi tidak boleh apapun. Oke? Tapi dia menantang mereka Oh, di sini. dan dia melihat seorang lumpuh karena waktu Bethesda, itu ya. berada di sini Ini loh. suatu kolam Oh. namanya kolam Bethesda. dan ada suatu Ini makanan kolam Bethesda. yang berkemampuan untuk menyembuhkan Tempat orang orang sakit. Kadang-kadang lumpuh disembuhkan. airnya turun dan malaikat Tuhan turun dan orang sakit Kolam yang dapat airnya dulu. Gereja Santa Ana. Ini kompleks Bait Suci yang tadi kita masuk, mana ada Masjid Aqsa, Masjid Kuba Batu, oke, Bukit Muria, ini semua kompleks Bukit Muria, di mana ada Abraham dan Ishak di sini, oke. Nabi Yesus Bapak Ibu sebelumnya
Yesus bermakan terakhir sini. Apa makan? Di Bukit Sion. Ila Sapar. Perjumpaan kudus terakhir ada di sini bersama murid-muridnya. Oke? Perjamuan kudus. Di atas Bukit Sion. Dan Oh, itu di Ila nanti Sapar. sore, habis makan siang kita pergi ke sana hari ini. Oke? Dia ada di sini bersama murid-muridnya makan malam terakhir, namanya The Upper Room. Last Supper atau kamar atas. Kemudian dia turun bersama murid-muridnya ke Lambah Kidron, ke sini. Ini Lambah Kidron. Ke Taman Getsemani. Taman Getsemani. Ini Taman Getsemani. Oke. Di mana ada gereja segala bangsa. Di sini dia berdoa sendiri, menderita dan ditangkap. Dan ditarik lagi ke Bukit Sion ke Istana Kayafas. Sana Kayafas. Imam besar yang Dibawa ke sana ya. Ya. Dan dia dihukum mati Kayafas hari Kamis. Dan dipenjarakan satu malam di bawah Istana Kayafas, yaitu malam Kamis Kudus di sini. Oke? Apa terjadi kemudian hari Jumat? Dia ditarik dari sini ke mana? Ke sini, ke Antonia Fortis sini, karena ada gubernur Romawi. Dan dia dihukum mati hari Jumat di sini. Dan di sini dia juga dicambuk dan memangkul salib dari sini ke Bukit Tengkorak. Sini ada suatu gerbang, lihat ada gerbang kecil. Ini keluar ke Bukit Tengkorak. Ini Bukit Tengkorak dan ini kuburan Yesus versi Katolik, oke? Karena ada versi Kristen. Ini versi Katolik. Di mana saat ini ada gereja terbesar di Yerusalem, namanya Gereja Makam Kudus. Saat ini. Kita ke sana. Ya. Nanti ya. Ya, kita mulai jalan ke sana. Jadi zaman Yesus, Bukit Tengkorak dan kuburan Yesus ada di luar tembok kota. Saat ini dalam tembok kota, karena tembok kota saat ini begini. Saat ini begini. Turun. Oke. Oh, ditambah ya. Ya. Dikurangi. Bukan, Bukit Sion keluar tembok kota, di luar sekarang. Ya lah, di luar. Semua ini sekarang di luar tembok kota, tidak ada. Ini semua tidak ada. Sejak kapan itu? Bilang, ya, Raja Salomo dari Istanbul, Islam itu, dia membangun tembok kota yang berdiri sekarang. Oh. Di atas tembok ini, dan sampai Masjid Aqsa. Sampai Masjid Aqsa. Yang ini tidak dimasukin dalam. Oke? Kalau dari Data ini not important. What is important? We are here now. Yes, dokumenti Kayafas versi Katolik, ikat karena ada versi Kristen. Oke? Dari sini sampai Bukit Tengkorak, di sini mati, dikuburkan dan bangkit hari Minggu. Oke? Ada garden tomb di sini, Bapak Ibu. Ini versi Kristen. Masih di luar tembok kota, di luar tembok ini dan tembok ini, garden tomb. Dan di sini ada bus terminal bus terbesar. Di sini ada jalan terbesar menuju Jericho Dam sini. Laut Mati dan Jericho. Jadi tempat umum sampai sekarang. Nanti kita masuk jam 11 masuk. Ada terminal bus kota paling sibuk. Tempat sibuk sampai saat ini. Tempat umum. Dan ada Bukit Tengkorak, dan ada kuburan yang kosong, dan ada taman besar. Ya, di mana ada sumur air terbesar, di mana pemerasan anggur juga di sini. Itu pemiliknya temannya Tuhan Yesus. Di sinilah tempat Yesus diadili sebelum dia disalibkan. Sisa-sisa Tentara Romawi mau ambil pakaian Yesus. Mereka bermain undi ini untuk dapat pakaian Yesus. Setelah dia hukum mati, they were bargaining to take the Jesus clothing, fighting to take the Jesus clothing, making fun of him by playing his case. The one who won the Jesus case is his clothing. So at leisure time, waktu istirahat biasa, tentara Romawi bermain ini. Waktu istirahat, and they have leisure time to play this game. So this is asleep also. This is a same fire game. Itu awal penyaliban Yesus menuju Golgota. Oke, nanti. Stasi kedua. Jadi pengadilan Itu yang penting ini. Itu yang penting. stasi kedua
Tadi itu stasi pertama. Kita sudah mulai jalan salib. Jalan salib. Ini ketiga kan? Oh, belum ini. Jalan Via Dolorosa. Dia bukan lele. Jalan Via Dolorosa. Oh, jalan. Iya. Ini masih asli jalannya nih. Oke. Asli jalannya. Asli jalannya. Baik, kita jalan aja. Kita terasa unik. Apalagi memikul salib. Lagi memikul salib. Dari sengsara Yesus. Tadi siapa lagi? Jatuh yang pertama kalinya saat memikul salib. Jatuh di dalam kapel, boleh lihat gambar. Gambar Yesus jatuh. Sorry. Stasi ketiga. Stasi ketiga ini. Ya. Jatuh untuk pertama kalinya. Oh iya, tiga. Ini stasi keempat berjumpa dengan ibunya. Ketemu dengan ini. Ini gereja ibunya. Bukan. Ini tempat ketemu aja. Kan jatuh kan ibu datang Armenia semua. Oh, gereja Ini milik Armenia. Kita dan tempat milik Armenia. Ini milik Armenia gerejanya sekarang. Oke, kita lanjut. Ayo. masih atas ya. ايه قاسم بس قول مرحبا Dari stasi keempat kita lanjut lagi. Via Dolorosa. Indonesia, halo Indonesia. Halo, shalom. Via Dolorosa. Ini Yesus ngapain? Stasi kelima. Yesus ditolong Simon dari Kirena. Yesus ditolong oleh Simon dari Kirena. Dari Kirena. Simon dari Kirena membantu memikul salib Yesus. Ya, Simon dari Kirena. Maaf, Simon dari Kirena. Dan ini ada tapak tangan Yesus. Nah, ini tapak tangan Yesus. Tahan di sini dia Waktu cepet sa- dan tahan di sini begini ya.
tapak tangannya. Menurut versi Katolik. Menurut versi Kos. Katolik, oke. Tradisi. Jadi menahan sakit lah ini ya. Dia sudah capek. Dia udah capek lah. Ya, tahan pada batu ini. Dari stasi kelima lanjut lagi menuju stasi keenam. Nggak bisa lewat. Ini dalam semua nih. Jual halal, jual halal semuanya dalam suri. Jalannya mendaki. Ini dia di sini. Ya. Apa ini, Pak? Oh, yang diusap ya wajahnya. Disinilah Veronica membasuh keringat Yesus, keringat dan darah Yesus. Yuk, udah mulai capek, masih jauh lagi. Ini enam, Ya. perhentian enam. Perhentian keenam. Veronica mengusapi wajah Yesus. Siapa? Veronica Mengusapi wajah Yesus. Oh, ini ya. Vero berarti gambar, nika yang benar, gambar yang benar, the true image. Karena sesudah dia mengusapi wajahnya, gambar wajahnya berada pada kain itu. Terus Bapak Ibu terima orange. Woi, oh tapi. Stasi ketujuh. Ini nomor 7 Bapak Ibu di atas. Jatuh kedua kali. Jati untuk kedua kalinya. Jatuh. Ayo, Le, itu ke-8, kasih tahu. Mungkin anu prajuritnya salah-salah. Kalau kamu ini udah balik. Nah, dulu dari Stasi ke-8. Tapi tidak naik ya. Inilah. Di sini. Stasi ke-9. Wow, gila. Buat. Inilah stasi ke-9. Ini ketiga kali Yesus jatuh. Pada saat Tuhan Yesus jatuh untuk ketiga kalinya. Rumah di gereja. Kita lanjut lagi. Ini gereja makam kudus. Gereja Makam Kudus. Tidak jauh dari stasi 9. Ada gereja Makam Kudus. Ini dia gereja Makam Kudus. Oke, kumpul semua, kumpul. Belum semua. Mana bapaknya? Oke, gereja yang pertama dibangun di atas Bukit Tengkorak. Ini Bukit Tengkorak ada di bawah kubah itu. Ini Golgota. Bukit Golgota. Bukit Golgota. Golgota yang kita injak di sana. Iya. Golgota di bawah kubah ini. Di belakang Golgota ada kubah lebih besar. Di bawah kuburan, di atas kuburannya. Ini di atas Golgota. Karena ada dua kubah. Oke? Dan gereja ini gereja terbesar di Yerusalem, namanya Gereja Makam Kudus. Gereja terbesar di Yerusalem, Gereja Makam Kudus. Tahun 325 Mesir. Jadi Helen yang bangun semua ya. Ya. Bukan. Gereja yang berdiri sekarang dari zaman para tentara salib. Bangunan yang berdiri sekarang dari abad 12. Yang bangun siapa? Oleh tentara salib, ksatria tentara salib yang datang dari Eropa. Louis ke-9 dari Prancis. Jadi yang berdiri sekarang dari zaman para tentara salib. Di atas
Kapel Santa Caterina, Santa Helena yang dibangun di abad 4 Mesir. Artinya awalnya Santa Helena yang bangun. Ya. Awalnya. Awal. Baru datang lagi tentara salib, dibangun lagi. Menambahkan lagi Iya. nama mereka. Gitu loh. Gereja. Di sini di atas ada 3 stasi. Di atas bukit Tengkorak ada 3 stasi. 10 pakaian yang harus ditanggalkan. 11 dipaku ke serip kayu. 12 mati di atas bukit Golgota. Oke? Sekarang kita mau masuk naik bukit Golgota dulu. Ayo. Kemudian kita turun, lihat batu di mana dia dimandikan. Stasi 13 diturunkan dan dimandikan. Ada batu mandi atau batu urapan. Kemudian kita tunjuk kuburnya, tidak masuk, tunjuk saja. Di atas tunjuk saja, foto saja. Kan Nggak bisa versi- masuk, nggak bisa masuk. Versi Katolik. Nggak apa-apa, boleh masuk. Nggak apa-apa lah. Kita lihat antrinya. Oke. Inilah Golgota, tempat Yesus disalib. Bismillah. Yesus disalib. Yesus disalib di tempat ini yang diyakini oleh orang Katolik. Jadi yang kita jalani ini adalah Golgota versi orang Katolik. Inilah tempat Yesus dimandikan. Yesus dibaringkan di batu ini. Jadi di sini dulu tempat batu waktu Yesus dimandikan sebelum dikubur. Ini kubur Yesus versi Katolik. Kubur Yesus versi Nasrani Protestan. Bapak Ibu, sini ada guide bahasa Inggris. So my name is Chris and I come from the middle of England. Terima Hendrik. Oke, jadi namanya adalah Chris, dia datang dari Inggris. This area that you sit in, this whole area, is a UK charity. Oh, di daerah ini adalah daerah milik Inggris, UK Charity. Has anybody here been to the garden before? Ada yang udah pernah kesini? No, this is our first time. Right, so we have some people who know the place and we have some people here for the first time. In this garden, you will see
Skull Hill, the garden, and the tomb at the end. Oh, jadi di sini ada 3 atraksi. Yang pertama adalah Skull Hill. Itu kalau Indonesianya apa ya? Bukit Tengkorak. Bukit Tengkorak. Terus the Skull Hill, garden, tamannya sama adalah kuburannya sendiri, the tomb. There's a verse in scripture. So this is what we call Skull Hill. We're looking or going to walk this hill over there. Ini adalah Bukit Golgota dan kita akan melihat yang sebelah sana dulu. If you were to look behind you, you would see the city wall. Kalau kita lihat sebelah kanan itu tembok city wall. So we know that this place was outside the city at the time of Jesus. Di tempat ini berada di luar kota, di balik tembok itulah. And the Bible tells us that he was crucified outside the city wall. Dan berdasarkan Alkitab, Tuhan Yesus itu disalibkan di luar. And we know that there was a garden at the place where he was crucified. Jadi kita tahu ada taman di tempat dia disalibkan. And you are in the beginning of a garden. Oh, dan kita berada. Kalau dilihat dan diperhatikan baik-baik, ini tuh kayak tulang muka gitu loh, skull. Two eyes. Yang di sini. Tulang tengkorak. 2 mata, ada hidungnya, sama mulutnya. Today the bus shelter brought the level of the land up. You can't see the land. Oh, sekarang ini udah ketutupan karena udah kena efek kena agresi sehingga udah nggak bisa kelihatan cuma matanya. But over there you can see 2 eyes. Oh, tapi kita bisa lihat dari sebelah sana itu ada 2 mata Isa. Iya, kelihatan. This Ada matanya. is a cave and nothing to do with the cave. Oh, ini ada gua kosong dan gak ada hubungannya sama sekali. Oke, Thank you. Inilah yang dipercaya sebagai tempat Yesus disalibkan. Karena di sini dulu ada pembantaian oleh Kaisar Romawi. Ini namanya Bukit Golgota versi orang Protestan. Dan kita akan menyusuri jalan tempat Yesus dikuburkan. Ini taman. Time of Jesus. Pada saat Yesus dikuburkan ya masih seperti ini. But we do know that there was an agricultural garden here because we found a wine press. Oke, jadi menurut mereka di sini tuh ada agricultural garden dulunya karena apa? Mereka nemuin ada tempat pemerasan anggur, wine press. And this has been dated to the time of Jesus. Dan diperkirakan itu sesuai dengan waktu Yesus zaman dulu pas masih ada. And it's just over there, and we will walk past on our way to the tomb. Kita akan lewatin pas kita lewat ke dalam Tempat Yesus dimakamkan setelah mati di kayu salib. Kita antri satu persatu. Ini dia. I've got to say to the others, this is a diagram of the tomb. So when you go in here, this area, and the bodies would have been placed in this section. So this is where the bodies would have been. Body of Jesus would have been just here, if this was the tomb. Jadi pintu masuk Kanan. Tuhan Yesus itu badannya di sebelah sini. Iya. Yang calon
Gerbang Daud. Sisa-sisa penembakan dalam 6 hari tersebut. Kita di kota Daud sekarang. Inilah dia, kota Daud. Rombongan mereka ini sekali datang 60-40. Ini gereja tempat Maria Tolong Nanti meninggal. kita balik. Jadi kita sudah tahu Maria lahir di mana, Merayu meninggal. Meninggal di sini. Di sini meninggal ya? Oh, pasti bagus ini. Boleh kalau restorasi sudah selesai boleh masuk. Oke, coba dicek. Kunjungi Raja Daud di Raja. Oh, di memang Raja Daud. Terus Daud itu wajib mereka kunjungi. Makan malam terakhir. Namanya kamar atas. Ada apa bahasa Inggris. Di sini banyak kegiatan terjadi. Dia mengadakan pelayanan komuni, yaitu Ekaristi di sini. Dan Roh Kudus turun di atas para murid-muridnya pada hari Pentakost. Apa artinya Pentakost? Bahasa Yunani. Makam Raja Daud. Ini makam Raja Daud. Kota Bukit Sion di kota Daud. Inilah Bukit Sion, kota Daud.